Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, hingga tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia bersandar kepada Zat yang maha sempurna di dalam nama dan sifatnya. Inilah yang menjadikan kita tidak pernah berhenti bersyukur kepadanya, karena sesungguhnya setiap kenikmatan harus dibayar kontan atas apa yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Cara membayar setiap kenikmatan, mengetahui betul kenikmatan itu datang dari Allah, mengucapkan di dalam bentuk kalimat thayyibah ketika merangkai kalimat tahmid di dalam lisan kita, dan yang ketiga merangkai amal ibadah sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Rabb yang memberikan semua kenikmatan itu dalam kehidupan kita. Kita mencoba untuk menyampaikan dari tempat-tempat yang merintih, dari tempat-tempat yang mengaduh, supaya kita faham tentang apa yang terjadi dalam saudara-saudara kita, supaya kita bukan hanya mendengar di media, karena hari ini media sudah tidak mampu diharapkan untuk menyuarakan kebenaran, maka kita harus mendengarkan secara ilmu, karena saya memahami betul segala sesuatu harus disampaikan dengan ilmu. Bukan hanya sholat yang perlu dzikir, bukan hanya sholat yang perlu dalil, bukan hanya dzikir yang perlu dalil. Kalau sudah bicara tentang kondisi umat, kita tidak layak bicara ketika kita tidak pernah mendatangi. Jangan bicara masalah Suriah deh, apalagi menghakimi kalau tidak pernah datang ke Suriah. Sudah nggak pernah datang ke Suriah, sok tahu masalah Suriah. Itu namanya tidak ngerti tentang dalil, nggak ngerti tentang ilmu. Jangan bicara tentang kondisi manapun kalau kita tidak mengerti. Karena sesungguhnya semuanya harus disikapi dengan ilmu, dan bagian dari ilmu kita mendatangi, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri sembari kita mengumpulkan informasi, barulah itu disebut dengan ilmu. Supaya apa yang kita sampaikan bukan hoak, bukan sesuatu yang sifatnya fiktif, dan bukan sesuatu yang sifatnya diskenario. Aleppo adalah sebuah kota tua, Pak, yang dulunya bernama Halep. Makanya Bapak jangan bingung, ini kok ada Aleppo, ada Halep. Itu namanya dulunya itu Halep, kota tua yang pernah menjadi tempat singgahnya para ulama dan pernah menjadi singgahnya Nabi, salah satunya Nabi Zakaria. Kota yang ada di dalam sejarah itu saya baca dalam sirah, ada tahun 2000 tahun sebelum Masehi, karena kota itu kota tua, Pak. Dan qadarullah saya pernah untuk melewati di sana, pernah beberapa saat di sana di kota Aleppo. Kalau Bapak melihat kota Aleppo itu kayak apa 4 tahun yang lalu ya, kalau kemudian di bulan Ramadan kemarin kita tidak masuk ke Aleppo, Bapak bayangkan kota mati itulah kota Aleppo 4 tahun yang lalu. Sejauh mata memandang sepi. Tidak ada orang yang kemudian jalan di waktu siang, tidak ada. Tapi kemudian mulai agak rame sore menjelang malam, nah itu mulai agak rame. Kota itu tidak ada listrik, Pak. Bapak bisa bayangkan hari-hari ini puncak-puncaknya dingin, Pak. Saya dulu di November ke sana, itu kemudian suhunya itu antara 6 sampai 3 derajat. Itu mau pakai AC Philips, LG kalah ya. Di sana tidak perlu ini AC. Kalau sini perlu AC ini ya. Maka kemudian di sana tidak ada. Ya, itu bulan November, Desember, Januari itu puncak-puncaknya. Walaupun saya tidak tahu itu sampai turun salju nanti di sana. Ya, relawan setelah anak itu yang sampai merasakan salju. Buka keran yang tidak keluar airnya, kenapa? Jadi es. Ya. Masyarakat Aleppo, masyarakat yang kemudian ramah betul. Mereka itu mereka itu ahlinya untuk menyambut tamu walaupun mereka dalam keadaan kekurangan. Lembut, iya. Itulah masyarakat Aleppo. 4 tahun yang lalu keadaan sudah semencekam itu, 4 tahun yang lalu. Ya, walaupun Aleppo berhasil pernah dimenangkan oleh kaum mujahidin, apakah keadaan itu menjadi membaik? Enggak kalau secara duniawi. Listrik tetap tidak ada. Jangan mengharapkan listrik, Pak, kecuali pakai generator di sana. Dan tidak semuanya punya untuk pembangkit listrik, genset.
Tidak semuanya memiliki, ataupun ada yang memiliki tidak punya solar untuk menghidupkan. Dan mereka begitu luar biasanya keadaan semacam itu. Maka kemudian saya kan pernah nyampaikan di sini, apa bedanya sekarang dengan 4 tahun yang lalu? Anda tidak usah bicara detailnya. Dalam masalah pesawat aja sudah beda. 4 tahun yang lalu pesawat-pesawat Bashar Assad itu masih pesawat-pesawat tua, sampai kedengaran di telinga kalau mau datang. Jadi kalau kita mau datang itu sudah mulai kelihatan tuh suaranya itu. Yang sensitif orang Suriah. Kalau saya sih tidak tahu tiba-tiba tuh pesawat tuh. Itu saking sensitifnya mereka terhadap suara pesawat. Saat itu 4 tahun yang lalu. Akhirnya kalau ada pesawat sudah mulai kedengaran suaranya, mereka ke bawah, udah dikir saja. Kayak tikus yang kemudian di bawah kolong nunggu saja sudah. Ya, itu 4 tahun yang lalu, Pak. Dan itu pun sudah menggunakan banyak barmil. Tahu kan barmil? Senjata shortcut sebenarnya untuk kemudian mengakali anggaran supaya tidak terlalu banyak. Tong diisi dengan TNT, dicampur-campur 40-50 kg, dijatuhkan dari helikopter. Bangunan 4 lantai juga luluh lantak, Pak. Kenapa? Karena namanya barmil kalau sudah jatuh itu 40 kg TNT, Bapak bayangkan. Sekarang katanya itu lebih. Mereka sampai mampu untuk membuat sampai 80 kg TNT. Bedanya dengan sekarang serangan-serangan itu. Antum lihat serangan di Aleppo. Serangan di Aleppo itu apa? Serangan udara, Pak. Enggak ada serangan daratnya. Itu kebiasaan mereka. Apalagi setelah mendapatkan bantuan dari Rusia, laknatullah alaihim, Allahumma ahlikil syuri Rusia, wal anhum wa ahrik buyutahum wa ahrik buyutahum wa ahrik buyutahum wa adkhil fi buyutihim nar wa adkhil fi buyutihim nar wa adkhil fi buyutihim nar. Orang Rusia ini dari dulu kejam, Pak. Afghanistan sudah mencatat bagaimana kejamnya orang Uni Soviet, itu sama dengan pecahannya Rusia. Ya, sekarang Rusia. Kemudian Cina. Cina itu jangan kita kira bahwasanya enggak memberikan bantuan, masuk mereka ke sana. Kenapa? Karena ideologisnya sama-sama ideologis komunis kan. Sebenarnya Syiah Nusairiyah itu lebih dekat, itu mirip dengan ideologis komunis dia. Enggak percaya Tuhan dia. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak, yang ketiga adalah Iran. Kemudian yang keempat apa? Hizbus Syaiton. Ya, Hizbullah itu Hizbus Syaiton, tidak tepat menyandarkan nama Allah kepada orang-orang kelompok semacam itu, Hizbus Syaiton. Mereka kemudian campur aduk di situ. Dan mereka kemudian polanya itu selalu sama. Yaitu selama kemudian nyerang dihujani terus dengan bom, terus dengan rudal dari atas pesawat, dan pesawat itu tidak pernah kedengeran sekarang. Beda dengan 4 tahun yang lalu, pesawat itu kedengeran. Kalau sekarang enggak, suut. Langsung bleng banyak. Lihat aja. Bapak kalau lihat video-video itu, semuanya pesawat sama rudal dari jarak jauh. Bukan kemudian lewat pertempuran itu setelah mereka buka, nanti baru pertempuran darat. Setelah kemudian pada minggir, baru itu orang-orang Bashar Assad itu, kemudian baru itu mereka buka satu-satu. Setelah kemudian dikondisikan dengan udara. Itu kan pola serangan kayak gitu. Lah Mujahidin tidak punya pesawat, Pak. Tidak punya pesawat mereka. Makanya salah betul kalau kemudian mengatakan bahwasanya dibantu Amerika. Bohong, dusta, wallahi tidak ada pesawat, tidak ada bantuan Amerika di sana. Dan itu keadaan jauh lebih parah dari 4 tahun yang lalu. Makanya saya pernah cerita di sini kan, dulu 4 tahun yang lalu ketika saya masih punya paspor di sana ketika ini, terus ngomong kan salah satu ikhwan di Suriah sana, enak antum punya paspor 1 bulan pulang kembali kehidupan normal kalau Allah mengizinkan. Lah kita sampai kapan? Dan ternyata ingat di memori saya. Dan ketika saya balik lagi Ramadan kemarin itu, walaupun tidak masuk ke dalam sampai ke Aleppo, tapi ternyata memang keadaannya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan lebih parah daripada 4 tahun yang lalu. Kita mengira keadaan itu sedikit lebih lapang, longgar, mereka bisa mengambil nafas. Enggak. Jauh lebih kemudian mencekam. Makanya kemudian kita lihat apa yang terjadi di sana, betul-betul pembantaian betul. Dan itu ya karena keberhasilan dalam tanda kutip, itu ya keberhasilan karena bantuan yang diberikan oleh Rusia. Coba Rusia intervensi itu ya apa maksudnya? Iran, Pak. Iran itu resmi, Pak. 4 tahun yang lalu aja banyak orang itu tentara-tentara yang mati, yang kemudian disangka tentaranya Bashar Assad, ketika dibuka itu ya KTP-KTP-nya Iran. Bitokoh Syakhsiahnya itu namanya. Bitokoh Syakhsiahnya itu orang Iran, iqomahnya itu orang Iran. Orang Hizbus Syaiton, orang Lebanon, itu orang sana. Dan itu kenyataannya sekarang lebih parah.
Kenapa Aleppo asalnya sudah dikuasai mujahidin kemudian akhirnya terdesak? Pertama, qadarullah, yang kedua kita yakin Allah sedang menyaring ini orang-orang yang betul-betul ingin berjuang di sana. Yang ketiga ya karena salah satunya gimana? Pesawatnya mereka berlimpah, Pak. Jadi pesawat mereka berlimpah. Sudah mujahidin itu apa? Wong anti pesawat aja, rudal anti pesawat aja masih mereka jarang miliki. Mereka hanya memiliki kendaraan memiliki senjata-senjata sederhana AK-47 yang sudah lama-lama, dan akhirnya keadaan menjadi sangat sulit untuk kemudian hari ini untuk bertahan di kota Aleppo. Itulah berita-berita yang kita dengarkan. Tapi yang jelas kota itu adalah kota iman itu, dan kota itu menjadi tempat. Anak kalau cerita berapa banyak ulama yang pernah tinggal di Aleppo udah terlalu banyak, Pak. Banyak orang-orang soleh terdahulu yang hari ini kita menikmati ilmunya itu pernah merasakan udaranya Aleppo, pernah merasakan tanahnya Aleppo, pernah merasakan airnya Syam. Dan Syam itu ya itulah kota kita, wilayah kita. Makanya berita tentang 150.000 orang yang kemudian terjepit, ya memang betul itu. Ya, jadi hewan-hewan kemudian kita yang masih menjalankan tugas kemanusiaan di sana di perbatasan itu ngomong memang betul dan tertutup, Pak. Jadi tertutup aksesnya. Jadi pinternya Bashar Assad ini, jadi mereka itu asalnya menguasai wilayah ini, dibom, diarahin dulu. Mereka lari ke sini, di sini ditutup. Pesawatnya lari dari sini. Nanti kemudian lari ke sini, kemudian pesawat dikirim di sini. Lari kayak kemudian ibarat tikus, kemudian mau lari ke sini ditutup pintunya. Mau ke sini ditutup pintunya. Diarahkan main ke sini nih. Supaya nanti aksesnya putus. Ya. Kemudian ke sini ditutup di sini. Kemudian di sini mau ke sini ditutup lagi dengan serangan pesawat. Terus dihujani terus. Sampai akhirnya kepada titik yang sekarang kemudian terjadi. Saya lupa nama daerahnya apa di situ. Maka di situ akhirnya kumpul dan terputus. Iya, terputus. Bantuan logistik tidak bisa masuk. Bantuan tidak bisa masuk. Walaupun kemudian akhirnya terjadi gencatan senjata, tapi kita nggak ngerti secara nyata efektivitas itu apakah betul-betul bisa menampung ribuan orang bisa keluar dari sana untuk diungsikan ke Turki dulu. Ya kita minta sama Allah, kita tidak boleh putus harapan kepada Allah. Dan itulah yang terjadi di sana. Ya. Jadi kemudian kota Aleppo sekarang sudah mati, iya mati ditinggal. Seluruh masjid rusak, seluruh bangunan rusak, Pak. Bapak kalau ngelihat foto-fotonya itu persis dengan foto yang saya ambil 4 tahun yang lalu, tapi sekarang lebih parah itu. Jadi itu bukan kota habis Perang Dunia Kedua, itu kota tahun 2016 itu rusaknya sampai segitunya. Dan itulah yang terjadi. Masya Allah. Itulah bagaimana kita mendapati kenyataan yang terjadi. Malu rasanya kalau kita masih suka berpecah-pecah, debat di mana-mana, merasa paling benar, nyala-nyalain orang. Udahlah, selesai itu. Banyak darah yang menetes, banyak kemudian orang yang menjerit-jerit meminta kita dan memanggil kita. Kalau masih kita sibuk dengan perkara itu, Masya Allah, dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, moga-moga Allah memberikan keberkahan. Apa yang bisa kita lakukan? 1, berdoa di waktu yang mustajab, Pak. Di waktu sujud-sujud kita, sebelum kita salam, ketika kita tasyahud, kemudian di antara adzan dan iqamah, hari Jumat tadi sore, kemudian sepertiga malam yang terakhir, ketika turun hujan, terus sertakan mereka pertama kali untuk kita mintakan bantuan. Doa itu peluru terakhir yang merubah banyak keadaan. Ya, peluru terakhir bagi kita itu doa. Jangan remehkan doa ketika semua ikhtiar sudah dilakukan. Yang kedua, kunut nazilah. Lakukan kunut nazilah. Adapun pandangan secara syar'i bisa dilakukan kunut nazilah ketika kaum muslimin. Itu penjelasannya panjang. Kapan-kapan kita bahas secara fikihnya. Kemudian yang ketiga, suarakan terus supaya kemudian menjadi viral, kemudian akhirnya dikenal oleh umat kemudian paham, dan kita harapkan umat yang selama ini tidak peduli sama keadaan kaum muslimin, mereka menjadi peduli. Kemudian yang keempat, mari kita berikan apa yang bisa kita lakukan untuk membagi harta kita kepada mereka, dan semoga inilah cara untuk meringankan hisab, bukan mereka, hisabnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji, dan semoga Allah memberikan perbaikan atas segala kondisi yang menimpa kepada saudara-saudara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.